Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restina Liza dengan NIM 24130013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai beberapa materi dasar dalam mata kuliah English Phonology. Phonology adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Phonology tidak hanya membahas bagaimana bunyi diucapkan, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut digunakan dan diatur dalam bahasa untuk membedakan makna. Dalam bahasa Inggris, perbedaan bunyi yang sangat kecil dapat menyebabkan perbedaan arti kata. Oleh karena itu, pemahaman phonology sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa. Bagi calon guru bahasa Inggris, phonology memiliki peran yang sangat penting. Guru diharapkan mampu menjadi contoh pengucap yang benar bagi siswa. Dengan memahami phonology, guru dapat membantu siswa memperbaiki kesalahan pronunciation dan meningkatkan kemampuan berbicara serta mendengar dalam bahasa Inggris. Selain itu, pemahaman phonology juga membantu guru dalam menjelaskan bunyi-bunyi bahasa Inggris yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Oleh karena itu, mempelajari phonology merupakan bekal yang penting bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada phonemes dan minimal pairs. Phonemes adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Minimal pairs adalah dua kata yang hanya berbeda satu bunyi tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh minimal pairs ada sheep dan sheep, bat and pet. Bunyi pembeda makna pada kata sheep dan sheep, perbedaan ada pada bunyi vokal i dan i. Pada kata bat dan pet, perbedaan ada pada bunyi konsonan awal p dan p. Perbedaan satu bunyi saja dapat menyebabkan perbedaan. Selanjutnya adalah sounds dan APA. Perbedaan fonetik dan phonology. Phonetics mempelajari cara bunyi dihasilkan dan diucapkan secara fisik, sedangkan phonology mempelajari fungsi bunyi dalam satu bahasa dan perannya dalam membedakan makna. Pelafalan bunyi APA. Z, sh, z, Contoh kata setiap bunyi: think, thank, this, that, she, show, vision, measure, sing, long. Bunyi-bunyi ini sering muncul dalam bahasa Inggris dan penting untuk dilafalkan dengan tepat. Selanjutnya ada syllable structure. Pengertian dari syllable adalah satuan bunyi dalam sebuah kata. Dalam bahasa Inggris, satuan syllable biasanya memiliki satu bunyi vokal sebagai inti dan bisa disertai oleh konsonan di awal atau di akhir. Pemahaman tentang syllable penting karena membantu kita membagi kata dengan benar, terutama saat mengucapkan kata yang panjang. Bagian-bagian syllable. Setiap syllable terdiri dari 3 bagian utama, yaitu onset, nucleus, dan koda. Onset adalah bunyi konsonan yang berada di awal syllable. Tidak semua syllable memiliki onset. Nucleus adalah bunyi vokal dan merupakan bagian terpenting dari syllable. Setiap syllable pasti memiliki nucleus. Koda adalah bunyi konsonan yang berada di akhir syllable. Beberapa syllable memiliki koda dan beberapa tidak. Analisis dua kata bahasa Inggris. Kata pertama ada cat. Kata cat terdiri dari satu syllable. Struktur syllable dari kata ini adalah CVC. Bunyi k berfungsi sebagai onset, bunyi a sebagai nucleus, dan bunyi c sebagai koda. Struktur CVC merupakan salah satu struktur syllable yang paling umum dalam bahasa Inggris. Kata kedua ada student. Kata student terdiri dari 2 syllable, yaitu stu dan den. Syllable pertama, stu, memiliki struktur CCV dengan bunyi sh dan c sebagai onset dan bunyi u sebagai nucleus. Syllable kedua ada den, memiliki struktur CVCC dengan bunyi t sebagai onset, bunyi i sebagai nucleus, dan bunyi
N serta C sebagai koda. Contoh ini menunjukkan bahwa struktur silabel dalam bahasa Inggris dapat bervariasi tergantung pada susunan konsonan dan vokalnya. Kalimat penutup bagian silabel yaitu: dengan memahami struktur silabel, calon guru bahasa Inggris dapat membantu siswa mengucapkan kata dengan lebih jelas dan tepat, terutama pada kata-kata yang memiliki lebih dari satu. Selanjutnya ada phonemes dan minimal pairs. Phonemes adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki fungsi membedakan makna. Fonem sendiri tidak memiliki arti, tetapi jika satu fonem diganti dengan fonem lain, maka makna kata dapat berubah dalam bahasa Inggris. Terdapat banyak fonem baik serupa konsonan maupun vokal, dan setiap fonem memiliki peran penting dalam pengucapan kata. Minimal pairs adalah dua kata yang hanya berbeda pada satu bunyi saja, baik bunyi I, konsonan maupun vokal, tetapi memiliki makna yang berbeda. Minimal pairs digunakan dalam fonologi untuk menunjukkan bahwa satu bunyi tertentu benar-benar berfungsi sebagai fonem dalam suatu bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, minimal pairs sangat membantu siswa untuk melatih kepekaan terhadap perbedaan bunyi. Contoh minimal pairs berikut ini adalah dua contoh minimal pairs. Contoh pertama ada pada kata sheep dan sheep. Contoh kedua ada pada kata bat dan pet. Penjelasan bunyi pembeda makna. Pada kata sheep dan sheep, perbedaan makna disebabkan oleh bunyi vokal kata sheep menggunakan bunyi vokal pendek I, sedangkan kata sheep menggunakan bunyi vokal panjang I. Meskipun perbedaannya hanya terletak pada panjang bunyi vokal, perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap makna kata. Pada kata bat dan pet, perbedaan makna disebabkan oleh bunyi konsonan awal. Kata bat diawali dengan bunyi B yang bersuara, sedangkan kata pet diawali dengan bunyi P yang tidak bersuara. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa perubahan satu fonem saja dapat menyebabkan perubahan makna yang jelas dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, pemahaman tentang fonem dan minimal pairs sangat penting bagi calon guru bahasa Inggris agar dapat mengajarkan pengucapan dengan lebih tepat dan membantu siswa menghindari kesalahan makna dalam komunikasi. Seperti pembelajaran dalam. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa fonologi merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena berkaitan langsung dengan pengucapan dan pemahaman bunyi bahasa. Melalui pembahasan tentang phonetics dan fonologi, bunyi-bunyi APA, fonem dan minimal pairs, serta struktur silabel, saya menjadi lebih memahami bagaimana bunyi bekerja dalam bahasa Inggris dan bagaimana bunyi tersebut dapat membedakan makna. Pemahaman ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai calon guru bahasa Inggris karena dapat membantu saya mengajarkan pronunciation dengan lebih tepat dan membantu siswa berkomunikasi dengan lebih jelas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.